Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qailu fi kitabihil karim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw fa fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Illa tansuruhu faqad nasarallahu id akhrajahul ladzina kafaru saniya snaini idhuma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi al-ulya wallahu azizun hakim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim adnabtuhu abdan aw khata'an sirran aw alaniyatan saghiran aw kabiran innaka anta ghaffarud dzunubi sattarul uyubi kasyaful kurubi wa atubu ilaihi minadzan billadzi a'lamu bihi wa minadzan billadzi la a'lamu innaka anta alamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatami lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqqi walladzi ila siratikal mustaqim wa ali haqqa qadri wa miqdarihil azim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Hadrotul kiram, para alim, para ulama warasatul anbiya, para sepuh bini sepuh al-mukarramun, beliau sang guru besar Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Muti, Mursyid Thariqatus Siddiqiyah Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba, yang kami taati Buya Sofatul Ummah sebagai penasihat organisasi Jamiah Kausar Putri Hajarullah Siddiqiyah, sekaligus sebagai ketua umum organisasi Hilal Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah Indonesia, juga ketua Yayasan Tarbiyah Hifdzul Ulam wal Banat Pusat Losari Poso Jombang Jawa Timur Indonesia. Al-Mukarramun, beliau Bapak Tasriful Antibancis, Ketua Forum Khalifatus Siddiqiyah. Al-Mukarramun, Bapak Muhammad Subhi Jalsani, pimpinan Wali Talqin Thariqah Siddiqiyah Indonesia, juga Ketua Umum Organisasi Pemuda Siddiqiyah Front Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kami hormati segenap organisasi di lingkungan Thariqah Siddiqiyah, Bapak itu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur. Alhamdulillah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua yang tidak terhingga. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Yang kedua, syukur alhamdulillahi Rabbil Alamin, kehadiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membawa ajaran agama Islam, wasilatul uzma, rahmatan lil alamin. Yang ketiga, syukur alhamdulillah pada beliau mursyid Thariqah Siddiqiyah yang senantiasa membimbing rohani kita semua melalui ajaran Thariqah Siddiqiyah. Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 208. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 208, yang bunyinya wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kamu mengikuti jejaknya syaiton, sesungguhnya syaiton bagi manusia adalah musuh yang nyata. Dan syaitan itu tempatnya di jahanam, neraka jahanam. Dan pasti orang yang mengikuti syaitan maka akan diajak bersama-sama masuk ke dalam neraka jahanam. Dan neraka jahanam itu akan dipenuhi orang-orang yang mengikuti jejaknya syaitan. Syaitan itu adalah makhluk yang jahat. Syaitan itu adalah makhluk yang suka menipu. Syaitan itu adalah makhluk yang suka menjerumuskan manusia ke jurang kesengsaraan. Jadi gak ada ceritanya orang mengikuti jejaknya syaitan itu enak, tidak ada. Yang ada adalah terjerumus ke jurang kesengsaraan. Jadi syaitan itu adalah musuh seluruh manusia. Manusia yang melawan syaitan adalah selamat dari neraka jahanam. Dan manusia-manusia yang jadi temannya syaitan itu akan bersama-sama dengan syaitan masuk neraka jahanam. Bapak Ibu yang kami muliakan, siapakah orang yang dianggap oleh syaitan sebagai musuhnya? Dan Bapak Ibu tahu siapakah manusia-manusia yang dianggap oleh syaitan sebagai temannya? Ada sebuah cerita percakapan antara Nabiullah Muhammad SAW dengan syaitan laknatullah. Jadi ada sebuah cerita percakapan antara syaitan dengan Nabi Muhammad. Pada suatu saat syaitan itu merubah wujudnya. Wujudnya itu dirubah mendo-mendo, berupa orang yang sudah tua kemudian membawa tongkat.
Dari situ terjadilah soal jawab antara Nabi Muhammad SAW dengan syaitan. Di hadapan Rasulullah SAW, syaitan yang berubah wajahnya berbentuk orang sudah tua membawa tongkat. Di situ terjadi di hadapan Nabi tanya jawab. Di situ Nabi bertanya, siapakah kamu ini datang kepadaku? Kemudian syaitan yang membawa orang tua itu jawab, saya adalah syaitan. Kemudian Muhammad tanya lagi, kalau kamu itu syaitan, saya tanya kepadamu, siapakah orang-orang yang kamu anggap sebagai musuhmu? Lalu syaitan itu jawab, orang yang saya anggap sebagai musuh saya ada 15 golongan. Lalu 15 golongan itu siapa? Syaitan jawab, 15 golongan itu satu. Anta ya Muhammad, engkau sendiri ya Muhammad. Yang kedua, imamun adilun, pemimpin yang adil. Yang nomor tiga, ghaniyun mutawadiun, orang kaya yang tidak sombong. Ghaniyun mutawadiun, orang kaya yang tidak sombong. Ini menjadi musuhnya syaitan. Nomor 4, tajirun sodikun, pedagang yang jujur. Nomor 5, alimun musola yatakhossau, orang-orang pandai yang mengerjakan sholat dengan khusyuk. Nomor 6, mu'minun nasihun, orang-orang yang beriman yang mengajak-ajak kebaikan. Nomor 7, mu'minun rahimun, orang-orang yang percaya akan Allah Ta'ala, yang hatinya kasih sayang. Nomor 8, taibun sabitun ala taubatihi, yaitu orang-orang yang taubat, yang tetap atas taubatnya. Nomor 9, mu'minun kasirus sodakoti, yaitu orang-orang mukmin yang banyak sodakonya. Nomor 10, mu'minun bidawami tohar, orang-orang mukmin yang tetap bersih. Nomor 11, mu'minun husnul khuluqi, orang-orang mukmin yang bagus hatinya. Nomor 12, mutawaribun anil harami, orang-orang yang hati-hati dari barang-barang yang haram. Mu'minun yanfa'un nas. Nomor 13, mu'minun yanfa'un nas, orang-orang mukmin yang manfaat terhadap sesama manusia. Nomor 14, hamilul Qur'ani yatimu qira'atahu, orang-orang yang membawa Quran yang tetap mau membacanya. Nomor 15, qaimun billaili wan nasu yanamu, orang-orang yang mau sholat tahajud padahal orang-orang banyak sedang tidur. 15 golongan inilah yang dianggap oleh syaitan laknatullah sebagai musuhnya. Kemudian ada golongan yang dianggap sebagai temannya syaitan. Muhammad Rasulullah SAW. Lalu siapakah orang yang kamu anggap sebagai temanmu?
Syaitan itu jawab, satu, orang-orang yang menjadi teman saya ada 10 golongan. Jadi orang-orang yang menjadi teman saya itu ada 10 golongan. 10 golongan itu siapa saja? Satu, hakimun jairun. Hakimun jairun, hakim yang menyeleweng dari keadilan, hakim yang menyeleweng dari kebenaran. Itulah temannya syaitan. Yang nomor 2, ghaniyun mutakabirun, orang-orang kaya yang sombong. Itulah teman saya, temannya syaitan. Tajirun khoilun, pedagang-pedagang yang khianat. Syaribul khomri, orang-orang yang minum arak. Jadi yang nomor 4, syaribul khomri, orang-orang yang minum arak. Yang nomor 5, al-qanatu, orang-orang yang kikir. Yang nomor 6, ar-riya'u, orang yang suka ingin dipuji oleh orang lain. Nomor 7, akala malal yatim, orang-orang yang suka makan harta bendanya anak yatim. Al-mutahawinu bisolati, yang nomor 8, al-mutahawinu bisolati, orang-orang yang sembrono dengan sholat. Yang nomor 9, mani'uz zakati, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Nomor 10, mayatiru amala, orang-orang yang memanjangkan angan-angan yang tidak bermanfaat. Ini adalah percakapan antara Rasulullah SAW dengan syaitan laknatullah. Jadi yang dianggap sebagai musuhnya syaitan laknatullah ada 15 golongan. Yang dianggap sebagai temannya syaitan ada 10 golongan. Ini diterangkan di dalam kitab Durratun Nasihin halaman 226. Bapak Ibu yang kami muliakan, musuh syaitan yang pertama di situ adalah orang yang dianggap musuh oleh syaitan. Yang pertama ialah Nabiullah Muhammad SAW. Jadi semua para nabi-nabi, karena nabi-nabi itu ialah orang yang benar, para nabi itu adalah orang yang jujur, para nabi itu adalah orang yang kuat imannya, para nabi itu adalah orang yang mengajak-ajak ke arah kebenaran. Dan para nabi itu adalah orang yang mengajak menjauhi hal-hal yang tidak benar. Maka semua nabi itu mempunyai musuh yang namanya syaitan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin, surat Al-An'am ayat 112. Dan demikianlah kami jadikan tiap-tiap nabi itu mempunyai musuh syaitan. Musuh syaitan yang berbentuk manusia dan musuh syaitan yang berbentuk jin. Jadi semua nabi itu mesti dianggap musuh oleh syaitan. Begitu pula semua orang yang mengikuti para nabi mesti ikut dimusuhi syaitan laknatullah. Syaitan-syaitan yang memusuhi nabi itu ada 2 macam, yaitu satu, syaitan berbentuk manusia. Syaitan berbentuk manusia ini adalah bisa berubah-ubah baju, bisa berubah-ubah pakaian, berubah
bisa berubah bentuk, akan tetapi jiwanya adalah syaitan. Kemudian yang nomor 2, syaitan yang berbentuk jin. Baik pun syaitan manusia maupun syaitan rupa jin, kedua-duanya tetap syaitan. Dua bentuk hakikat satu, ibarat daun sirih hanya berlainan rupa, putih dan hijau, tapi rasanya satu. Orang-orang yang mengikuti syaitan, manusia-manusia yang ikut memusuhi Nabi, itu mereka dinamakan syaitan-syaitan yang berbentuk manusia. Luarnya manusia, dalamnya syaitan. Wadahnya manusia, isinya syaitan. Jadi semua nabi itu mempunyai musuh syaitan, baik syaitan yang bentuk luarnya manusia maupun syaitan yang bentuk luarnya jin. Jadi di dalam surat Al-An'am itu dijelaskan dengan gamblang, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Bapak Ibu yang kami muliakan, kemudian yang dianggap musuh bebuyutannya syaitan yang nomor 2 ialah pemimpin yang adil, imamun adilun, pemimpin yang adil. Imamun artinya pemuka, dari kata amama artinya depan. Makmumun artinya orang yang mengikuti di muka. Adilun itu bahasa Arab artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi lawan adilun ialah dolim, aniaya. Orang yang disebut makmum, adilun orang pemuka atau pemimpin yang adil, yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Artinya benar dikatakan benar, salah dikatakan salah, baik dikatakan baik, jelek dikatakan jelek. Allah Ta'ala perintah kepada manusia, innallaha ya'muru bil adli, sesungguhnya Allah itu perintah kepadamu supaya bertindak dengan adil. Jadi apa yang menjadi sebab imam-imam yang adil itu dimusuhi syaitan? Sebab adil itu adalah perintah Allah, dan orang yang adil itu orang yang mengerjakan perintah Allah. Oleh sebab itu syaitan sangat benci kepada orang-orang yang adil. Innallaha ya'muru bil adli, Surat An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah itu perintah kepadamu supaya bertindak adil. Jadi imamah artinya pemuka, makmum artinya orang yang mengikuti yang di muka. Maka orang yang diikuti maka harus adil. Orang yang diikuti tidak adil, maka pengikutnya menjadi tidak adil, sehingga yang terjadi adalah kerusakan. Misalnya tiap-tiap kepala rumah tangga itu pasti ada imam rumah tangga. Kepala desa adalah imam bagi tiap kelurahan. Camat adalah imam pemerintah dalam sewilayah
Kemudian bupati atau kepala daerah tingkat 2 adalah imam bagi pemerintahan tiap-tiap sedaerah kabupaten. Begitu pula seterusnya, gubernur adalah imam bagi pemerintahan seprovinsi. Presiden adalah imam bagi pemerintah seluruh negeri. Jika pemukanya itu adil, maka akan diikuti semua. Bertindak adil, maka akan terjadi gemar ripah. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya kira cukup, mudah-mudahan membawa manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.